Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil halimil karim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinir raufir rahim. Wa ala alihi wa sahbihi ma hada hadin wa ma habban nasim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tausiah singkat yang bertema 4 hambatan ketika kita berusaha menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil karya Asy-Syaikh Ibn Juzay, beliau menukil suatu kalam mutiara al-qawati'u anillahi arba'atun. Penghambat dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 4. Yang pertama adalah syaitan, yang kedua adalah nafsu, dan yang ketiga adalah dunia, dan yang keempat adalah sesama manusia. Dan setiap 4 hambatan ini mempunyai solusi. Yang pertama adalah syaitan. Tipu daya syaitan pertama, dia selalu berusaha agar kita kufur dari agama Islam. Dan jikalau dia gagal, dia berusaha agar kita jatuh dalam perbuatan maksiat atau kita meninggalkan perbuatan yang wajib. Dan jikalau dia gagal, dia berusaha agar kita meninggalkan sunnah atau melakukan hal yang makruh. Dan jikalau dia gagal juga, dia berusaha agar kita meninggalkan yang afdal dan melakukan hal yang kurang afdal. Ini adalah tipu daya syaitan. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa melewati hambatan tipu daya syaitan? Yaitu dengan ta'awudz. Kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari syaitan. Dan akan tetapi ta'awudz ini tidak cukup hanya dilafadzkan, akan tetapi harus disertai dengan sungguh-sungguh. Karena jikalau tidak dilandasi dengan sungguh-sungguh, itu kurang berkesan di dalam hati kita dan juga kurang mempan untuk melawan tipu daya syaitan. Adapun yang kedua adalah nafsu. Nafsu adalah hambatan yang paling berat. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'da aduwika nafsuka allati baina janbaik." Musuh yang paling berat untuk dirimu adalah nafsumu yang terdapat di dalam dirimu. Nafsu mempunyai tabiat dan watak selalu condong kepada hal-hal yang batil, hal-hal yang dilarang. Maka dari itu, nafsu sangat sulit untuk kita lewati hambatannya. Kenapa demikian? Karena alasan-alasan tadi, dan juga di antara alasannya karena nafsu terdapat di dalam diri kita. Ketika dia merasakan tidak enak, kita pun merasakan tidak enak. Ketika dia merasakan enak, kita pun ikut merasakan enak. Maka dari itu, nafsu adalah lawan yang paling berat untuk kita kalahkan. Dan hambatan yang paling sulit untuk kita lewati. Lalu bagaimana agar caranya kita bisa melewati hambatan nafsu? Yaitu dengan bil qahr, dengan menekan hawa nafsu. Kita didik hawa nafsu yang kita kenal dengan sebutan riyadhatun nafs, pendidikan hawa nafsu. Dan rukun-rukun pendidikan hawa nafsu itu ada 4 di dalam ilmu tasawuf. Arkanu riyadhatin nafsi arba'atun. Dan keempat ini dikumpulkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad di dalam qasidah ainiyahnya, di dalam satu bait syair. Wan nafsa rudha bi'tizalin daimin wassamti ma'saharid duja wa tajawwa'i. Dan nafsu didiklah hawa nafsu dengan uzlah yang pertama.
menyendiri dari selain orang-orang yang saleh, orang-orang yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Dan yang kedua, as-samad, dengan kita banyak diam serta merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan banyak merenung akan kehidupan kita ini. Dan yang ketiga, dengan menyedikitkan makan. Dan yang keempat, dengan menyedikitkan tidur. Jikalau kita balik, maka akan sulit sekali untuk mengendalikan hawa nafsu. Jikalau kita balik, sedikit-sedikit makan atau sedikit-sedikit tidur, maka sangat sulit untuk mengalahkan hawa nafsu. Maka dari itu, untuk bisa mengalahkan hawa nafsu, itu butuh perjuangan hebat dan juga pendidikan dari seorang guru, dan banyak-banyak minta taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, hambatan yang ketiga adalah dunia. Akan hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan, pangkal segala dosa. Cinta itu terletak di dalam hati. Jikalau hanya di tangan, tidak ada di hati, itu bukan cinta dunia. Dan sebaliknya, begitu juga. Jikalau di tangan tidak ada, akan tetapi hati mencintai, maka itu termasuk hubbud dunia. Bagaimana caranya agar hubbud dunia hilang dari hati kita? Yaitu dengan cara zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud adalah ridha dengan apa yang kita miliki sekarang dan tidak banyak menuntut dan berangan-angan untuk mendapatkan hal-hal yang belum kita miliki. Dan bagaimana caranya agar kita bisa zuhud? Yaitu dengan kita banyak duduk kumpul bareng bersama orang-orang yang standar ekonominya berada di bawah kita. Ini adalah hambatan yang ketiga, yaitu dunia. Dunia itu manis, hijau, enak dirasakan. Akan tetapi ini termasuk hambatan yang bisa menghambat diri kita dalam perjalanan menuju ridha Allah. Dan yang keempat, ini adalah yang terakhir, al-khalaq, sesama manusia. Manusia, tidak seluruh manusia menjadi hambatan. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan manusia itu ada 3 jenis. Ada manusia layaknya makanan pokok, ada manusia layaknya obat, ada manusia layaknya penyakit. Manusia yang layaknya makanan pokok sehari-hari yang kita harus sering kumpul bersama mereka adalah orang alim yang soleh, yang kita pilih untuk menjadi guru pembimbing kita dalam kehidupan dunia ini agar menuju ridha Allah. Dan yang kedua, manusia layaknya obat. Siapakah mereka? Mereka orang soleh yang selain guru kita. Ini dibutuhkan ketika hati kita sakit, dan terutama di zaman sekarang ini banyak sekali hal-hal yang mengotori hati kita dan bikin hati kita menjadi penyakitan dengan penyakit-penyakit yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah manusia yang layaknya penyakit. Siapakah mereka? Mereka yang jikalau kita dekati, yang awalnya kita semangat dalam ibadah menjadi malas. Yang awalnya kita menjauhi suatu larangan Allah, mengingkari hal yang mungkar, lama-kelamaan menjadi sirna, kita pun tidak mengingkari lagi dan bahkan na'udzubillah kita jatuh dalam perbuatan maksiat. Inilah keempat hambatan yang bisa menghalangi kita daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga alhamdulillah kita sudah jelaskan solusinya secara singkat. Dan adapun untuk penjelasan yang lebih gamblang dan lebih luas, itu bisa dipertanyakan kepada para asatidz, para habaib. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat untuk diri kami dan juga seluruh pemirsa. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.